Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembahasan tentang matematika gitu nggih, yaitu tentang teorema binomial. Nah, sebelum kita ke teorema binomial, mungkin teman-teman ingat tentang kombinasi, yaitu pelajaran yang sudah diajarkan ketika di sekolah menengah gitu ya. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek, di mana R kurang lebih sama dengan N, bisa ditulis dengan seperti ini ya. Nah, di sini bacanya adalah kombinasi dari N diambil R gitu ya, kombinasi N dimana diambil R sehingga menjadi N. Nah, kalau ada tanda pentung seperti ini namanya faktorial. N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, faktorial sendiri kalau teman-teman lupa, itu kalau N faktorial adalah 1 dikali 2, 3 dikali sampai dengan N. Contohnya ini ya, kalau 5 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai dengan 5. Nah, sampai dengan yang terakhir gitu, sampai angka itu sendiri. Nah, kita coba mengingat soal-soal yang di sekolah menengah dulu ya, bahwa yang pertama misalkan ada 5 objek A, B, C, D, E. Dari 5 objek tersebut akan diambil 3 objek, maka kombinasi 5 diambil 3, dari 5 diambil 3, maka 5 faktorial dibagi dengan, perhatikan tadi ya, yaitu 5 kurangi 2 atau 2 faktorial dikali dengan 3. Bisa tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dibagi dengan 2 faktorial, yaitu 1 dikali 2, 3 faktorial, 1 dikali 2 dikali 3. Nah, teman-teman bisa mencoret di sini ya. 1 dan 2 di sini bisa dicoret. Nah, kemudian 3 dengan 3. Kemudian 4 dibagi dengan 2 yaitu 2. Kalau pembagi 1 kan sama ya, tidak perlu ini diperhitungkan. Jadi tinggal 2 dikali 5 yaitu 10 cara. Nah, contoh lagi nih, misalkan dalam suatu kotak terdapat 3 kelereng merah, 4 kelereng putih, dan apabila kita ambil 3 kelereng merah dari kotak tersebut, nah diambil 3 kelereng merah, 3 kelereng dari yang merah ada 3, berarti 3 diambil 3, yaitu 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 3, 0 faktorial dikali 3 faktorial. Sebenarnya ini masih bisa dicoret ya, 3 faktorial dibagi 3 faktorial yaitu 1 langsung. Kemudian bila diambil 3 kelereng dari kotak itu saja, boleh merah, boleh putih, maka ada 7 kan, dari kotak itu ada 7 kelereng, diambil 3, jadi 7 faktorial dibagi dengan 7 kurangi 3 yaitu 4 faktorial dikali 3 faktorial, sehingga tinggal 3, 7, 6, 5. Perhatikan di sini ya, biar lebih mudah kita menghitung faktorial. Kita tidak perlu menulis faktorialnya. Nah, kalau ini 7, perhatikan di bawah 3. Bawah kan 1, 2, 3, maka yang atas angka 7 ini akan berjalan 3 kali, yaitu 7, 6, 5. Itu ya teman-teman, 7, 6, 5 gitu. Nah, 1, 2, 3 di sini 7, 6, 5. Angka atas dan bawah itu pasti sama banyaknya, yaitu 35. Teman-teman bisa hitung di sini ya, bisa dicoret-coret ini 6 sama 6, jadi tinggal 7 dikali 5 yaitu 35. Nah, teman-teman di sini bisa ini ya, kalau teman-teman tidak pakai ini, kita hilangkan ininya, faktorialnya, kita tinggal jalankan 7 di sini 4. Berarti bisa 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, maka yang atas jalannya sampai 4 kali, 7, 6, 5, 4. Nah, ini sama dikasih 4 ya. Tinggal kita coret 4 dengan 4. Kemudian 1 kali 2 kali 3 itu adalah 6, sehingga 7 dikali 5, 35. Begini ya teman-teman. Jadi kalau ada misalnya ibu punya 12, diambil 2. Nah, perhatikan bawahnya kan 2, maka akan sama dengan, kita berarti jalannya 2 kali saja, 12 dikali 11
dibagi dengan 2 dikali 1. Nah, gini kan ada 2 ya. Perhatikan, nah cuma ada 2 begini. Nah, begitu juga kalau misalnya di sini 12, kemudian diambil 3 ya, teman-teman. Di sini yang bawah kan 3. Jadi jalannya 3 kali. 12, kemudian 11, kemudian 10 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, nanti tinggal dihitung gitu ya. Jadi untuk lebih mudah tidak perlu terus permutasi satu-satu, bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada contoh soal lagi. Misalnya ada 3 kotak yang masing-masing berisi 1 bola merah dan 1 bola putih. Jadi masing-masing ada 2 bola, yaitu 1 merah, 1 putih. Dari tiap-tiap kotak itu diambil 1 bola sehingga terambil 3 bola. Nah, banyaknya cara pengambilan 3 bola tersebut agar terambil bola merah semua. Ya, perhatikan. Kalau bola merah semua yang mau diambil, perhatikan, bola merahnya kan ada 3 dari 3 kotak tersebut. Jadi ada 1 cara. Dihitung pakai permutasi tadi ya. Banyaknya cara pengambilan 3 bola tersebut agar terambil 2 bola merah. Nah, ada berapa bola merah tadi ya? Ada 3 bola merah dalam 3 kotak. Nah, akan diambil 2 bola merah. Nah, jadi 3 dari 2. Maka ada 3 cara dihitung. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Banyak cara pengambilan 3 bola agar terambil 1 bola merah. Jadi 3 dari diambil 1 dari 3 bola gitu ya. Ada 3 cara. Nah, banyaknya terambil 3 bola itu agar terambil bola tak terambil bola merah, berarti bola merahnya 0. Ada 3 bola merah di situ, terambil 0. Nah, maka ada 1 cara saja di sini ya. Perhatikan, kalau 3 dari 3 itu ada 1, kemudian diambil ini 3 dari 2, diambil 2 dari 3 ada 3, kemudian diambil 1 dari 3 ada 3, dan diambil 0 dari 3 itu ada 1 cara. Di sini dengan perhitungan permutasi tadi ya, rumusnya tadi, sehingga menghasilkan ini. Nah, perhatikan ini ada 3 kotak, masing-masing kotak ada merah dan ada putih. Merah kita simbolkan M, putih kita simbolkan P. Nah, dari contoh tersebut kita akan menggunakannya untuk menyatakan suku banyak. Ya, perhatikan ada 3 kotak. Perhatikan di sini seakan-akan 3 kotak ya. Kotaknya tuh dikasih kurung ini, M itu merah, P itu putih. Ada merah, putih, merah, putih, merah, putih di setiap kotaknya. Kemudian ketika kita ambil 3 bola itu bisa saja itu merah semua. Kan ini kan merah, dapat merah lagi. Atau ini merah, kemudian putih. Kemudian atau di sini merah, putih, merah, gitu ya. Atau di sini putih, merah, merah. Di sini putih, putih, merah. Atau di sini putih, merah, putih. Kemudian atau merah, putih, putih, atau diambil dari ketiganya putih, putih, putih. Ini ya. Ada 8 kemungkinan dalam pengambilan tersebut begitu ya. Nah, kalau dari permutasi tadi ya, kalau diambil 3-3-nya merah, perhatikan di sini, kalau 3-3-nya merah itu ada 1 cara, yaitu M-nya itu ada 3, ada 1 cara aja. Kalau 2 merah, perhatikan di sini ada 3 cara, ada 2 merahnya ya. M-nya 2 itu ada 3 cara. Yaitu diperoleh dari kombinasi 3 diambil 2. Kalau ada 1 merah, perhatikan merahnya cuma 1 di sini, ada 3 cara juga. Kalau tanpa merah, ya ini kan P semua berarti tanpa merah, ada 1 cara. Nah, 3 1 1 1 ini adalah koefisien. Nah, dari suku-suku sejenis tadi, ya.
Nah, perhatikan. Tadi kan 1, 3, 3, 1 ya. 1 itu adalah koefisien dari M pangkat 3. 3 adalah koefisien dari M pangkat 2 P pangkat 1. Dan 3 lagi koefisien dari M pangkat 1 P pangkat 2. Sedangkan 1 tadi koefisien dari P pangkat 3. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ini ya, koefisien-koefisien suku tersebut dinyatakan dengan kombinasi-kombinasi banyaknya M. Nah, begini ya tadi ya. Untuk yang pertama itu adalah 3 dari 0. Kemudian ini 3 dari 1. Kemudian 3 dari 2 atau 3 dari 3 begitu. Ya. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya suku banyak dari pangkat 1 sampai dengan pangkat N, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Pertama itu dari N diambil 0, N diambil 1, N diambil 2. Dimana perhatikan kalau yang pertama ini adalah pangkatnya A dulu, A pangkat N, kemudian A pangkat N-1, A pangkat N-2, A pangkat N-3 sampai A pangkat N, A pangkat 0 ya, atau 1. Jadi sini A-nya nggak ada. Kemudian di sini X pangkat 0. Nah, artinya 1. Jadi X-nya nggak ditulis. Kemudian X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jadi kalau yang awal itu pangkatnya dari besar ke kecil sampai 0. Kalau yang belakang dari kecil dari 0 sampai ke besar. Nah, teman-teman, di sini ini baru sebuah pernyataan. Dalam matematika, sebuah pernyataan tersebut dugaan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Bagaimana kita membuktikan kebenarannya? Kita perlu beberapa konsep ya. Pertama, untuk konsep dari kombinasi sendiri, kombinasi R unsur dari N unsur ya, itu rumusnya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ketika Bu punya N kombinasi dari N diambil N min R, ini rumusnya juga N faktorial, yaitu R faktorial. Kenapa ini R faktorial? Dapatnya dari mana R faktorial? Kan rumusnya adalah atas kurangi bawah ya. N dikurangi dengan N min R. Nah, N dikurangi N kan habis. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi R faktorial yang terus kemudian dikalikan dengan ini. Yang bawah ini N min R. Jadi kan sama ini ya. Kiri dan kanan sama. Jadi N R kombinasi R dari N itu sama dengan kombinasi N min R dari N. Ya, sama ya. Jadi boleh kita menghitung, misalnya kita mau menghitung kombinasi 12 dari 9, boleh kita hitung kombinasi dengan 12 kurangi 9 berapa tuh? 3 ya. Nah, ini sama hasilnya. 12 kombinasi 9 dan 12 3 itu sama. Nah, dari itu maka kita akan dari itu bisa menjadi sebuah teorema pertama ya. Ini disebut sebagai sifat simetrik. Perhatikan, ini mempermudah kita menghitung kombinasi. Jadi kombinasi 2018 bisa kita hitung mudah. Pokoknya pakai yang terkecil. Kalau sini besar pakai yang kecil, bisa disebut 22. Nah, 20 dari 2 ini kita bisa hitung kayak tadi ya yang Ibu bilang, bahwa kalau bawahnya 2 dia itu kan berjalan dari 1 2 jalan saja, maka yang atas juga berjalan 2 kali 20, kemudian mundur 19. Nah, tinggal kita hitung jadi 190. Begitu juga yang nomor 2, 30 dan 27, ngitungnya kan banyak 27. Berarti kita tinggal 30 kombinasi 3. Maka di sini 1 2 3, yang atas juga berjalan 3 kali. 30, 29, 28. Bisa kita coret di sini 5, kemudian bisa dihitung. Jawabannya adalah 4060. Begitu nggak ya teman-teman? Ini untuk teorema 1. Nah,
Perhatikan kemudian untuk teorema 2, jika K dan R bilangan asli dengan K lebih besar daripada R, maka di sini teman-teman bisa kalau ada penjumlahan ya, kalau atas kombinasi atasnya itu sama, bawahnya itu berurutan, maka tinggal rumusnya adalah K plus 1 kombinasi dengan R. Nah, dari dua teorema ini kita akan membuktikan teorema binomial. Gitu nggih.